Nama aku Ara. Aku Inces. Amel. Nana. Kiki. Nemenin tamu, nemenin nyanyi, terus nemenin minum. Ya sepengetahuan aku sih ya nemen-nemenin tamu lah di room kayak gitu. Lebih tepatnya sih pemandu lagu. Pemandu lagu. Emang ada bedanya ya LC dan Beda pemandu? lah. LC kan biasanya di klub. Oh LC di klub, kalau pemandu lagu di Karaoke. Cara kerjanya sih ya seperti pada umumnya sih, nemenin minum, nyanyi, ngobrol. Ya paling joget-joget. Dah. Ada lagi kayak yang belum disebutin? Udah sih. Itu. Ya paling cium-cium. Oke, akhirnya jujur juga cium-cium dikit. Iyalah. Saya kerja jadi LC dari 2018. Karena kan nyari kerjaan susah kan. Udah gitu ada kerjaan jadi LC, ya udah saya ambil lah jadi LC. Dari awal tuh gagal rumah tangga. Semuanya akhirnya aku cari-cari kerja, diajaknya ada tapi pemandu lagu gitu kan. Akhirnya ya udah dah, jalani dulu aja deh gitu. Tadinya sih nggak tahu kerjanya bagaimana gitu kan. Awalnya sih dari tahun 2015. Mula-mulanya sih ya cuman kayak sering ke mana? Ke klub gitu. Berarti awalnya itu karena sering ke klub, terus ditawarin jadi LC, langsung mau tuh? Awalnya sih nggak mau, cuman ya menjanjikan dan menggiurkan hasilnya. Dari habis 17 tahun. Iya, gara-gara punya anak, harus dinafkahin, punya adik 2, terus punya keluarga yang ekonominya tuh kurang banget. Oke, jadi harus mau nggak mau harus kakak yang jadi ngasih uang ekonomi buat keluarga. Oke, berarti secara nggak langsung kamu tulang punggung keluarga dong sekarang? Iya. Awalnya sih sebenarnya dulu pertama kali ya. Pertama kali aku kan sempat di wedding organizer. Itu bagian marketing. Habis gitu nggak kerja tuh, bingung gitu kan ya. Nah, ada teman aku dulu dia LC di daerah Pondok Indah lah. Kayak gitu, daerah Pondok Indah. Nah, aku ditawarin di situ. Aku awalnya mau nggak lu di karaoke, tapi karena lu faknya di marketing katanya kan. Ya udah, katanya lu marketingin karaoke aja, katanya dia bilang gitu kan. Oke lah. Aku ikut ke sana. Nah, ada seorang papi gitulah ya. Dia nama di sini nggak ada marketingnya Neng katanya. Adanya cuman LC, memandu lagu. Terus kenapa kamu nggak coba aja kamu jadi LC, katanya dia bilang gitu. Aduh gimana ya Pak, aku bilang gitu. Coba aja Neng. Ya udah, dari saat itulah aku coba. Orang tua nggak ada yang tahu sampai maaf saya punya pasangan sendiri. Sampai sekarang pun dia tidak tahu kalau saya itu sebagai LC. Dia tahu aku kerja di dunia malam, tapi cuman hanya sebagai marketing. Itu aja. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Taunya apa? Kerja biliar. Kerja di tempat biliar. Tahu. Ya nggak apa-apa. Asal tuh kerjanya kan tahu, kerjanya cuman nyanyi, nemenin minum dan nggak lebih. Awalnya nggak tahu, tapi ada beberapa yang tahu. Awalnya taunya aku bilangnya kerja di restoran gitu. Di restoran Jepang kan sampai malam, kadang sampai pagi. Tapi lama-lama aku ngomong. Tapi misalnya ke depannya semua keluarga tahu akhirnya, apa yang mau dijelasin? Mau jelasin, ya mau bagaimana? Aku kerja pagi sudah pernah kerja ini, ya sekarang jalurnya lagi di kerja malam. Ya dijalanin aja, yang penting kan intinya kita cari rezeki. Intinya buat anak, buat keluarga juga. Ya dijalanin, yang penting nggak menyimpang gimana-gimana. Anak ada, jadi ada anak kakakku satu, itu dari umur 1 tahun ikut aku, sekarang udah 16 tahun, udah besar. Jadi dia berdua di rumah kalau aku kerja. Kalau pasangan aku sebenarnya tahu. Tapi dia tuh berpikirnya gini, karena dia tahu aku kerja di dunia malam, tapi kan dia taunya cuma aku marketing, gitu kan ya. Nggak apa-apa, yang penting jangan sampai kelihatan jangan yang aneh-aneh. Tapi kalau yang buat aneh-aneh dia nggak tahu.
Ya, awalnya masih malu-malu kucing lah. Setelah minum gitu kan, jadi lebih enjoy. Ya responnya ya biasa aja sih. Ya dianya ajak pegang tangan ya pegang gitu. Canggung harus bagaimana ya? Katanya sih cuma dibilangnya suruh duduk aja, terus nuangin minum ya kan. Terus kalau semuanya tamunya ngerokok, ya udah kamu iniin koreknya, maksudnya nyalain koreknya seperti itu. Terus kalau semuanya meja berserakan atau apa gitu, udah penuh asbak harus dibuang. Aku taunya kerjanya cuma seperti itu. Yang sempat kagetnya itu, ya namanya orang maaf ya kalau udah mabuk gitu kan, kalau tamunya jahil kayak gitu, ya masuk-masuklah gitu. Itu sempat sontak kaget gitu. Nah, sempat sontak kaget. Aku sempat keluar, aku bilang, "Pi, kok nih tamunya begini ya, Pi?" Aku bilang, "Kok harus begini sih, Pi?" "Kenapa, Neng?" Katanya dia bilang gitu. "Tamunya pegang-pegang, Pi." "Ya memang nggak apa-apa, memang begitu tamu." Astagfirullahaladzim, aku mikirnya kan seperti itu ya kan. Tanpa tip. Paling 2 jutaan. Paling besar ya bisa dapat 10-12. Tips paling besar ya ada yang paling besarnya 700 lah. 700? Iya. Kan kita bulanan nih. Gajinya tuh bulanan, tapi kita tuh ngambil buat hari-harian itu dari uang tip. Berapa sih kalau dari kantor dapatnya? 260. Per hari? Seharinya itu 10.000. Oh, jadi dari kantor cuma 260.000? Iya. Dalam 1 bulan? Iya, kalau kita rajin. Kalau paling besar bisa 5 ke atas, 500 ke atas. Pernah nggak sih dapat tip? Wah, gede banget nih, tumben-tumbenan. Pernah. Berapa tuh kalau boleh aku tahu nih? 3 juta. Waduh. Kadang ada yang 100, 200. 2 jutaan lah. 2 juta? 2 juta itu? Berarti yang gede itu dari tipsnya dong? Dari tips biasanya lebih gede. Kalau di rata-ratain paling 200. Pernah dapat sesuatu gitu dari customer? Barang atau apa? Pernah. Dikasih apa pernah? Mobil. Wah, seriusan? Ya waktu di karaoke Jepang. Oke, di karaoke Jepang itu dikasih mobil. Berarti sama orang Jepang dong? Yap. Tapi pernah nggak sih dapat customer yang baik banget gitu terus dikasih apa barang gitu? Pernah nggak? Kalau dulu sih pernah. Apa dikasihnya? Dibikinin rumah. Wah, serius Kak? Serius. Tuh, ceritain dong gimana tuh? Ceritain dulu coba. Iya. Ketemunya jadi, gimana sampai akhirnya, wah gue bikinin rumah nih gitu. Ya jadi kan aku dapet tamu, alhamdulillah kan orangnya baik dan nggak neko-neko dan nggak macem-macem. Jadi aku minta apa aja dituruti sama dia. Dan aku ngomong, kata aku daripada aku ngontrak, lebih baik aku bikin rumah, gituin. Dan tanah aku ada, kata dia, kata customernya, ya udah nggak apa-apa kamu bikin rumah aja, nanti aku transfer duitnya, kata dia kayak gitu. Kalau yang ngajakin banyak, tapi belum pernah? Belum, karena di tempat yang sekarang sebenarnya nggak ada sistem BO. Oh, maksudnya antar ini aja, antar customer dan personal? Oh, belum sih. Belum? Tapi yang ajak-ajak sih ya ada lah. Pernah. Pernah? Terus gimana itu? Ya aku bilang nggak bisa. Nggak bisa itu apa karena emang nggak mau atau emang peraturan dari tempat karaoke sendiri? Emang peraturan dari karaoke-nya sendiri. Oke, peraturan. Dari perusahaan. Pernah itu malah hampir sering ya kalau kayak gitu ntar lanjut ya. Kayak gitu terkadang malah maaf gitu ya. Gue depoin dulu dah. Hah? Depoin? Emangnya motor gitu beli barang di deposit dulu maksudnya ya kan, maksudnya di DP dulu seperti itu. Nanti sisanya udah pas udah rapi udah pulang kayak gitu. Ya aku sih cuma nanya bilang, aduh bang sorry ya bang, aku nggak bisa. Nggak ada. Nggak ada. Berarti profesional aja. Pernah? Maksudnya emang peraturan dari tempat kerjanya nggak boleh atau? Nggak boleh. Oh nggak boleh? Kita nggak boleh macam-macam. Kalau ada yang sekali macam-macam itu ntar dikeluarin. Oke, gitu. Pernah. Lalu tanggapannya? Ya tergantung dari kitanya ya. Kalau misalnya kitanya cocok sama tamunya ya sikat. Kalau enggak ya maaf gitu. Oke, berarti dalam kata-kata pernah baper sama tamu berarti sikat. Pernah ada yang sikat deh kayak ini. Oke.
Kalau dibilang nyesel sih ada. Apa yang buat nyesel? Siapa sih yang mau kerja LC ya kan, tiap malam kerja? Oke. Nemenin laki orang lagi. Enggak sih, cuman kadang nggak habis pikir kok bisa jadi kesini jalurnya gitu. Tapi kalau nyesel sih enggak. Enggak ya? Iya, dijalani, dinikmati, cuman karena disyukuri. Bingung aja kok finishnya kenapa di sini gitu ya? Iya, kenapa jalurnya jadi kesini gitu. Nyesel sih enggak. Cuman kan kita kan pulang mabuk gitu. Kasihan lah ngeliat mama, kalau ngeliat tuh kayak gimana. Aku pulang harus kuat, padahal mabuk gitu kan. Oke. Oke, berarti kalau kamu kerja nih jam 7 gitu ya? Dari jam 7? Iya. Sampai jam 12 malam? Sampai jam 12. Pulang selalu ke rumah mabok? Iya. Kalau mama nanya ya aku langsung tidur, biar mama nggak tahu. Jadi selama itu yang ditutupin ini? Iya. Sampai sekarang, sampai udah 3 tahun. Kalau misalnya keluarga akhirnya tahu, apa yang mau dijelasin sama kamu? Ya minta maaf. Maaf, cuma minta maaf. Selama ini anak ada minta suatu hal apa gitu sampai akhirnya belum terwujud nggak sampai sekarang? Ya, itu sepeda. Sepeda berarti ya? Cuma minta maaf sama mama. Karena dia tuh mama terbaik. Mama paling hebat. Sampai mama nggak, misalnya ditinggal sama suaminya gitu, mama tetap ngurus anak-anaknya. Aku belajar dari mama. Cuma minta maaf aja kalau kakak kayak gini. Cuma minta maaf aja kalau kakak kayak gini. Kalau depan orang tua kan kita dilihat baik. Minta maaf, pernah bohong juga, tapi ya untuk sementara memang kerjanya lagi kayak gini. Kalau buat anakku, nggak usah tahu Mami kerja apa. Yang penting Dede pintar-pintar, Dede baik-baik. Doain Mami sehat terus. Nggak usah tahu Mami kerja apa. Yang penting Dede pintar-pintar, Dede baik-baik. Doain Mami sehat terus. Gimana ya, ya biarinlah mereka tuh mau bicara tentang Elsie tuh kayak gimana, cuman kan mereka belum tahu itu dalamnya kita tuh seperti apa. Ya buat para orang di luar sana ya kan, sebenarnya tuh kerjaan Elsie tuh bukannya gimana-gimana ya. Emang sih iniannya tuh jelek karena kan kerja malam, nyanyi ya kan. Tapi kan nggak semua tempat hiburan seperti itu. Dan nggak semua tempat hiburan itu sama. Ya, kalau saya pribadi cuma nanya pesan, biarin deh orang mau ngomong apa, orang mau ngelihat kita seperti apa, biarin aja. Dia tidak tahu apa yang kita rasain, apa keadaan kita, dia tidak tahu. Gak masalah, tapi kita sebagai Elsie, sebagai cewek malam yang kerja di dunia malam harus punya target. Karena kita umur itu bukannya semakin muda tapi semakin tua. Kita juga nggak mau kerja kayak gini, capek, berpura-pura. Kadang kita lagi tidak baik, lagi ada masalah, tapi kita harus tetap ketawa-ketawa, harus tetap bisa nyenengin orang. Itu susah. Enggak kok, kita enggak, sebenarnya enggak ada yang mau bagaimana sampai kayak gini. Jadi intinya kita cuman sama-sama menghidupi keluarga, cari rezeki. Jadi jangan dinilai buruk. Sapa sing kuat nandang kahanan, sapa sing ora ngrasa kelangan, ditinggal pas sayangi pas lagi jeru-jerune.